Tapi buat dapetin karakter rasa kayak gitu, semuanya ternyata harus dimulai dari bahan baku yang bagus. Cherry yang datang bakal dipilah dulu. Mana yang masuk ke wash, mana yang masuk ke natural. Setelah itu, buah kopi masuk ke tahap fermentasi. Di Wanoja, fermentasi natural dilakukan secara anaerobik. Nah, kemarin kita udah ngebahas proses natural. Kalau di proses natural, kita itu membiarkan buah kopi yang utuh kering bersama bijinya. Nah, sekarang ada satu metode unik yang mengambil jalan tengah nih. Metode yang memadukan karakter fruity dari proses natural dengan rasa yang clean dan smooth dari proses wash. Jadi selain natural, kita ada wash sama honey. Nah, yang ini kita natural kan, karena Wanoja tuh sekitar 80% produksinya natural. Kemudian honey dan wash. Nah, kalau honey kita bisa lihat yuk sambil kita lihat. Ini kita lagi bikin yang black honey. Kalau natural itu kan kita datang, kita sortir, kemudian fermentasi, kemudian kita langsung jemur. Nah, kalau ini cherry-nya datang, kita pilah, kemudian kita pulper nih. Kita pulper, kemudian langsung kita jemur. Makanya dia dijemurnya itu dengan mucilage-nya. Honey process. Honey process itu tidak menggunakan madu sama sekali. Nama honey muncul karena lapisan lendir atau mucilage yang masih menempel pada biji kopi yang terlihat seperti madu. Mucilage inilah yang memiliki kandungan gula. Nah, ketika mucilage ini dijemur terus-menerus di bawah sinar matahari, efeknya kandungan gula akan terkaramelisasi. Nah, jadi ketika kering dia warnanya kayak gini, sama aromanya aroma karamel. Gara-gara ya banyak kandungan gula kan di kulit, di daging buahnya. Kandungan gula inilah yang mempengaruhi proses fermentasi dan membentuk karakter rasa dari proses honey. Dalam proses honey, tahap penjemuran akan menentukan hasil akhirnya. 80% mucilage masih nempel. Kalau untuk honey cukup strict. Kalau yang black honey ini tuh kita pakai prosesnya yang bener-bener klasik. Kita hanya pulping, habis itu langsung jemur. Metode klasik ini mempertahankan lebih banyak mucilage selama pengeringannya. Semakin banyak mucilage yang dipertahankan, maka semakin besar juga tantangan saat fermentasinya. Karena kadar mucilage yang berbeda-beda akan membutuhkan pengawasan yang ketat saat proses honey terjadi. Di titik inilah konsistensi menjadi segalanya. Menghasilkan kopi yang manis dan kompleks dari proses honey butuh kesabaran ekstra. Di ruang jemur ini, biji kopi harus dipantau setiap hari. Masih jauh. Ini mungkin masih 4 atau 5 harian lagi. Waktu penjemuran yang panjang ini bukan tanpa alasan. Ada satu standar ketat yang sedang dikejar. Moisture di Wanoja itu 11, sebetulnya di bawah 12,5. Biasanya itu kita sih kalau yang buat specialty itu sekitaran 11,5. Kalau yang komersial grade itu di bawah 12,5. Maksimalnya 12,5 kalau target moisture-nya. Nggak ada toleransi sih kalau di moisture sebetulnya. Ketegasan tanpa kompromi pada kadar air inilah yang menjadi kunci konsistensi rasa kopi Wanoja di setiap produksiannya. Perbedaan proses tadi akan terasa sangat jelas ketika kopi ini diseduh. Natural itu biasanya lebih intens di fruity-nya. Nah, kalau honey dia lebih lari ke manis. Jadi manisnya yang utama, fruity-nya yang ngikutin. Lebih ada aroma floralnya kalau di kita. Kalau wash dia lebih light intensitas, lebih ringan. Karakter kopi nantinya akan terasa lebih wild dan lebih eksplosif. Bodi yang lebih tebal dan sweetness yang lebih dominan menjadi ciri khas dari honey process. Clean, ringan, dan aromatik. Dari cara petani mengontrol fermentasi di hulu dan akhirnya diseduh di hilir. Bisa dirasain di body sih. Jadi ketika kita pakai yang benar-benar klasik, bodinya biasanya lebih tinggi, body sama sweetness. Honey process bukan sekedar metode.
tapi seni menjaga rasa sejak dari kebun. Di pembibitan, jadi kalau pembibitan ini usianya udah 4 bulanan ya. Kopi itu demandnya sangat tinggi sekarang. Nah, tapi masalah utamanya adalah, jadi kalau rawat rutin tuh yang paling penting kalau di sini tuh babat rumput ya. Bisa dilihat nih,